Hai Tanusa, apa kabar semua? Dan video kali ini saya bakal sedikit curhat dan ngebahas soal pengalaman menggunakan gadget-gadget dari ekosistem Xiaomi. Sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah hidup tuh di ekosistemnya Samsung dan sehari-harinya menggunakan Samsung Galaxy S21 FE, untuk tabletnya ada Galaxy Tab S7, dan yang penting untuk TWS-nya Galaxy Buds Live. So far pengalamannya cukup memuaskan, walaupun kalau boleh jujur untuk hidup di ekosistemnya Samsung emang butuh dana yang nggak sedikit, karena balik lagi positioning dari brand Samsung ada di kelas mid to high. Makanya setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya sekarang saya coba mutusin untuk berpaling ke ekosistemnya Xiaomi. Alasannya kalau dilihat-lihat sekarang produk-produk dari grupnya Xiaomi udah semakin lengkap. Price to performance-nya juga oke, dan yang pasti harganya jauh lebih terjangkau untuk kalangan mendang-mending yang pengen fitur maxi tapi dengan budget yang mini. Oke, ngomongin soal ekosistem, untuk kebutuhan sehari-hari seenggaknya harus punya 4 device yang wajib kita milikin. Yang pertama smartphone, yang kedua tablet, yang ketiga smartwatch atau smartband, dan yang terakhir adalah TWS. Dari 4 gadget tersebut yang saya pakai 3 produk dari grupnya Xiaomi. Yang pertama untuk smartphone ada Xiaomi 13T dan Poco F6. Untuk tablet ada Xiaomi Pad 6 lengkap beserta aksesoris Smart Pencil dan original keyboard case-nya. Dan untuk smartwatch saya menggunakan Xiaomi Watch 2. Sementara untuk stok TWS di rumah masih ada banyak banget, jadi khusus untuk ini saya nggak beli TWS keluarannya Xiaomi. Untuk 3 gadget Xiaomi yang tadi saya sebutin, smartphone, tablet, dan smartwatch, total dana yang harus dikeluarin ada di kisaran angka 15 jutaan rupiah. Coba deh bandingin aja kalau pakai ekosistemnya Samsung, total rupiahnya jelas bisa bengkak nyaris 2 kali lipat. Nah, bicara soal ekosistem pastinya harus ngomongin soal koneksi antar perangkat. Apalagi kalau kalian tipe orang yang segala macam perabotan di rumah pengennya tuh pakai yang smart device berbasis IoT. Nah, Xiaomi ini lengkap banget ya, mulai dari urusan lighting, power switch, sampai ke CCTV, Xiaomi punya semua. Tinggal diaturin aja menggunakan Xiaomi Home dan Xiaomi Smart Hub langsung dari smartphone kita. Nah, Xiaomi 13T dan Poco F6 keduanya udah support sama fitur andalannya Xiaomi di HyperOS buatan mereka sendiri, apalagi kalau bukan Xiaomi Interconnectivity, yang artinya kedua smartphone ini tuh bisa terhubung secara wireless dengan tablet Xiaomi Pad 6 yang juga udah mendukung fitur ini. Jujur saya suka banget nih sama fitur kayak gini, karena feels di pemakaiannya jadi berasa nyaman banget buat ngehandle kebutuhan dan pemakaian sehari-hari. Proses copy paste antar file jadi lebih gampang. Bisa dipakai buat mirroring layar HP ke dalam layar tablet yang lebih lega, dan pastinya semuanya tuh berjalan smooth dan lancar banget. Satu kelebihan yang nggak bisa dilakukan kalau kalian menggunakan perangkat dari brand yang berbeda merek dan berbeda sistem UI. Dengan adanya fitur kayak gini tuh saya jadi punya alasan ya, kenapa saat ini nggak pengen terburu-buru banget buat upgrade ganti ke Xiaomi 14T. Pokoknya untuk fitur yang satu ini saya kasih 2 jempol buat HyperOS-nya Xiaomi. Nah, untuk sekedar memenuhi kebutuhan, kedua smartphone ini masih bisa saling melengkapi. Untuk urusan kamera, fotografi, dan videografi, Xiaomi 13T masih sangat-sangat powerful di kelasnya. Walaupun sekarang udah ada penerusnya Xiaomi 14T, tapi menurut saya kameranya Xiaomi 13T masih oke banget untuk di semua situasi dan kondisi. Ingat ya, ini tuh racikan Leica juga. Apalagi kualitas perekaman videonya juga stabil banget. Masih susah buat move on ke HP yang lain. Terakhir, desain kamera belakangnya Xiaomi 13T juga lebih premium dan punya ciri khas tersendiri. Sementara untuk urusan performa dan kebut-kebutan, saya bakalan percayain Poco F6 yang pakai SoC Snapdragon 8S Gen 3. Performa smartphone itu beneran kencang banget ya. Walaupun untuk bisa dapetin pengalaman nikmatin performa terbaik di Poco F6, terutama ketika dipaksa buat main game berat dengan durasi yang panjang, smartphone ini punya konsekuensi agak lebih cepat panas. Jadi sangat-sangat disarankan untuk dipakein external cooling fan supaya ngebantu proses pendinginannya jadi lebih cepat. Maklum aja, soalnya semua material di HP ini tuh dibikin dari plastik buat ngejar harga jual supaya nggak terkalahkan. Untuk kapasitas dan daya tahan baterai, kedua smartphone ini emang bukan yang paling irit ya. Tapi ya seenggaknya masih aman lah buat dipakai seharian dalam sekali ngecharge, selama ya nggak dipakai buat main game yang barbar.
Untuk proses charging, kecepatan chargernya juga bisa terbilang cepat ya. Nggak lebih dari 1 jam baterainya udah bisa full lagi 100%. Dengan harga paket lengkap 6,5 juta, kalian nggak akan bisa temuin tablet lain dengan spek, fitur, dan aksesoris seperti yang dikasih Xiaomi Pad 6 ini. Buat dipakai sehari-hari, dimensi tablet ini terasa pas banget. Nggak kegedean dan nggak kekecilan. Enak banget lah pokoknya buat dibawa kemana-mana. Reproduksi warna di layar IPS-nya vibrant dan tajam. Suara stereo speakernya mantap dan yang pasti performanya masih cukup ngebut buat ngejalanin semua aplikasi dan game berat saat ini. Apalagi kalau ditambahin gamepad, wah main game di sini tuh makin betah pokoknya. Mungkin banyak yang belum tahu juga kalau Xiaomi Pad 6 ini udah mendukung display out via USB-C versi 3.2. Jadi kalau dibutuhin buat diekspand ke media atau layar yang lebih gede, fitur ini bakalan sangat-sangat berguna. Tinggal dicolokin aja pakai dongle HDMI, mau yang tipe kabel atau yang tipe wireless semuanya bisa. Nggak perlu install apa-apa lagi, dia akan otomatis keluar di layar eksternal monitor. Terakhir kalau kita bicarain aksesoris, ya jelas Xiaomi Smart Pencil Gen 2 dan Xiaomi original keyboard case-nya nggak boleh dilupain. Kalau kalian juga pakai tablet ini, saran saya sih supaya beli juga tuh pensil dan keyboardnya. Supaya apa? Supaya pengalaman menggunakan tablet ini jadi lebih maksimal. Mau dipakai kerja buat produksi konten, misalnya ada kerjaan ngedit foto, ngedit video, coret-coret bikin sketsa atau ngegambar, bahkan sampai kerjaan yang lebih serius kayak bikin skrip dokumen atau ngerjain laporan di Microsoft Office. Semuanya bakalan lebih berasa cepat dan nyaman kalau kalian kombinasiin pakai Smart Pencil dan keyboardnya. Satu-satunya yang mungkin jadi kekurangan di tablet ini paling di koneksinya aja yang hanya nyediain Wi-Fi only alias nggak mendukung SIM card. Nah untuk di poin ini saya lebih pakai pilih smartwatch daripada smartband. Soalnya bentuk dari smartwatch ini kan emang kayak jam tangan beneran pada umumnya. Xiaomi Watch 2 juga punya desain bergaya ala-ala klasik gitu. Layarnya bulat, terus ukuran diameternya juga relatif gede. Buat ngelihat semua informasi yang ditampilin, layarnya ini cakep banget. Soalnya udah pakai panel AMOLED dengan resolusi 466x466 pixel dengan tingkat kerapatan 326 ppi. Visibilitas di bawah terik sinar matahari juga nggak ada masalah karena tingkat kecerahan layarnya tembus 600 nits. Respon UI dan layar sentuhnya juga smooth banget. Pokoknya terasa banget deh feels premiumnya di tangan deh. Apalagi kalau dipakein leather strap yang kayak begini. Alasan lain kenapa saya juga pilih Xiaomi Watch 2 karena smartwatch ini pakai sistem Wear OS dari Google. Saya jadi bebas nginstal aplikasi apa aja yang disediain di Google Play Store. Mulai dari musik, aplikasi game, browsing internet, sampai buat nginstal Google Maps, semuanya bisa. Jadi nggak perlu repot-repot lagi tuh bawa-bawa HP kalau mau lihat rute perjalanan. Cukup mantau dari pergelangan tangan aja. Memori yang disediain juga lega. Dia pakai RAM 2GB dan internal memori 32GB. Jadi nggak perlu khawatir kalau nginstal banyak aplikasi atau sekedar nyimpan beberapa file MP3 untuk kebutuhan dengerin musik secara offline. Built-in GPS-nya cepat dan akurat buat ngelok posisi, kompasnya responsif, terus dia juga udah dilengkapi sama fitur barometer dan juga altimeter. Jadi aman banget buat dipakai aktivitas di extreme outdoor. Fitur olahraganya totalnya ada 160 mode. Sementara untuk fitur kesehatannya ada pemantau detak jantung, oksigen dalam darah, pemantau waktu tidur, dan juga tingkat stres. Sayangnya di sini belum dilengkapi fitur pemantau tekanan darah dan juga pengukur suhu tubuh. Nah, karena pakai Wear OS tentu aja smartwatch ini punya sedikit kelemahan di bagian daya tahan baterai. Kalau kita bandingin sama smartwatch lain yang tanpa Wear OS. Dengan sekali ngecharge dari posisi full 100%, baterainya kalau dipakai secara intensif dengan GPS aktif biasanya masih cukup lah untuk dipakai seharian dari pagi menjelang malam. Kalau GPS-nya mati, dia bisa lebih panjang, bisa mendekati nyaris 2 hari. Untungnya kecepatan chargernya udah mendukung quick charge 10 watt, jadi cuma perlu waktu 30 menitan aja. Sayangnya untuk jenis chargernya masih pakai model docking magnet kayak gini, belum yang tipe wireless charging. Oke, itu dia tadi cerita saya menggunakan beberapa gadget dari ekosistemnya Xiaomi. Kemudahan-kemudahan yang dulu pernah saya rasain waktu pakai Galaxy Ecosystem, ternyata sekarang bisa saya rasain lagi dengan kompensasi biaya yang jauh lebih murah. Tentu masih ada beberapa kekurangan-kekurangan ya dari setiap device masing-masing. Tapi ya seenggaknya untuk pemakaian 3 tahun ke depan seharusnya sih masih aman banget. Karena dari Xiaomi sendiri
memberikan jaminan 3 kali OS update untuk semua device-nya. So buat kalian yang mungkin pengen nyobain gimana sih rasanya menggunakan gadget atau device dari ekosistemnya Xiaomi, semoga video kali ini bisa kasih insight atau gambaran. Monggo buat yang pakai juga produk-produk dari Xiaomi, yuk coba sharing dan tulis komentar kalian di bawah video. Segini dulu aja video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa support terus channel ini dan pastiin kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Tang Nusa pamit and step out. Yo.